Oke, selamat pagi. Selamat jumpa lagi dengan saya Alwin Sambul dalam eh, kuliah pemrograman, dan hari ini kita akan membicarakan atau membahas tentang recursion. Nah, recursion ini adalah salah satu teknik yang cukup umum ya ketika seseorang mempelajari pemrograman, khususnya pemrograman algoritma. Ya, algoritma pemrograman. Maaf. Jadi ini adalah satu teknik yang sebenarnya alternatif ya dari perulangan atau looping. Nanti kita akan lihat sebentar bagaimana Anda dapat memecahkan masalah-masalah tertentu yang kalau menggunakan perulangan atau looping itu butuh eh, lebih banyak codingannya ya, sehingga tidak efisien. Tetapi dengan menggunakan teknik recursion ini pemrogramannya menjadi lebih efisien, menjadi lebih mudah dipahami. Nah, tetapi tentu Anda harus memahami dulu konsep di balik recursion ini. Nah, jadi recursion ini sebenarnya terkait dengan repetisi atau perulangan yang saya sebutkan tadi ya, di mana perulangan atau repetisi itu sendiri dalam bahasa apapun dinyatakan dengan statement-statement kendali iteratif. Untuk C++ kita menggunakan dua statement biasanya ya, yaitu for dan while. For dan while. Anda sudah paham bagaimana menggunakan for dan while, struktur-struktur kendali iteratif di dalam bahasa C++, dan juga Anda sudah tahu kapan kita menggunakan for dan kapan menggunakan while. Jadi sekali lagi mengingatkan saja bahwa for itu kita gunakan ketika jumlah perulangannya diketahui sebelum perulangan itu berlangsung. Sedangkan while kita gunakan jika jumlah perulangannya tidak diketahui sebelumnya atau tergantung pada kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu. Jadi Anda tahulah kapan menggunakan for dan menggunakan while. Nah, ada cara lain seperti saya bilang dalam pengantar tadi untuk melakukan repetisi, yaitu dengan menggunakan recursion atau recursive function. Ya. Nah, apa itu recursion? Recursion adalah proses ya, yang dilakukan oleh sebuah prosedur. Dan Anda tahu kalau saya bilang prosedur, kita bicara soal function. Ya, function. Di mana salah satu langkah di dalam prosedur tersebut adalah menjalankan prosedur itu sendiri dari awal. Dengan kata lain, function, fungsi, yang di dalamnya ada pemanggilan terhadap fungsi itu sendiri. Nah, fungsi seperti itu disebut fungsi rekursif ya, atau recursive function. Nah, ini ada gambar. Mengapa saya eh, tampilkan gambar ini? Ini mungkin kalian masih bisa lihat ini di swalayan ya, di toko-toko bahan makanan. Ini coklat ya. Kemasannya yang menarik ya, kemasan dari coklat ini Droste. Apa? Karena di kemasan ini ada gambar seorang gadis ya, kayaknya pakai kostum tradisional Eropa atau Belanda mungkin ya, di mana dia memegang nampan ya, memegang nampan yang di atas nampan itu ada kemasan Droste juga yang bergambar gadis yang memegang nampan, yang bergambar gadis yang memegang nampan, dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh recursion. Ya, jadi ada perulangan, tapi perulangan itu tidak terjadi secara independen, tetapi di dalam dirinya sendiri, gitu ya. Itu yang namanya recursion. Nah, di dalam bahasa pemrograman, recursion itu diimplementasikan
melalui recursive function atau fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah fungsi yang, seperti saya jelaskan tadi, memanggil dirinya sendiri. Jadi ini ada function, katakanlah function A. Nah, ada banyak statement misalnya di dalam function itu, tetapi di salah satu bagiannya ada satu baris yang melakukan pemanggilan, ya, bukan terhadap fungsi lain tetapi terhadap function A itu sendiri, ya. Nah, saya mau bandingkan dengan pemanggilan fungsi secara umum, fungsi yang umum kita gunakan. Katakanlah ada 3 fungsi A, B, dan C, ya. Nah, di dalam fungsi itu seperti dalam contoh-contoh yang sudah kita pelajari sebelumnya, bisa ada statement-statement, ya. Dan anggaplah bahwa di dalam statement, di dalam fungsi A ada satu statement yang memanggil fungsi B. Seperti sini. Nah, ini fungsi B, di dalamnya ada statement yang memanggil fungsi C. Gitu ya. Nah, ketika programnya kita eksekusi, kita jalankan, yang terjadi adalah pertama A dipanggil, A akan melaksanakan statement-statement apapun yang ada sebelum pemanggilan fungsi B. Nah, ketika tiba di baris di mana fungsi B dipanggil, dia akan pending dulu statement-statement seterusnya. Statement setelah pemanggilan fungsi B, dia akan pending dulu. Dia akan beralih ke eksekusi fungsi B. Nah, statement-statement di dalam fungsi B dijalankan. Ketika dia ketemu pemanggilan fungsi C, statement-statement selanjutnya setelah pemanggilan itu akan dipending dulu. Dia memanggil dulu fungsi C. Nah, semua statement di dalam fungsi C diselesaikan dulu, baru dia kembali meneruskan statement lain setelah pemanggilan fungsi C di fungsi B. Gitu ya. Kalau B sudah selesai semua, baru dia lanjutkan dengan statement lain setelah pemanggilan fungsi B di fungsi A. Begitu. Bisa dilihat lebih jelas pada skema ini. Jadi fungsi A, dia eksekusi, dia panggil B, yang ini diabaikan dulu, dia eksekusi, dapat pemanggilan pada fungsi C, dia laksanakan, yang bagian bawahnya diabaikan. Bagian bawahnya diabaikan dulu, kemudian dia selesaikan fungsi C, baru dilanjutkan dengan sisa fungsi B, baru dilanjutkan dengan sisa fungsi A. Itu pemanggilan function, fungsi secara umum. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pemanggilan recursive function. Dalam recursive function, kita hanya berurusan dengan satu function, fungsi A. Di dalam fungsi A, ada bagian, ada statement yang melakukan pemanggilan terhadap fungsi A itu sendiri dari awal. Oke. Nah, jadi yang terjadi sebenarnya mirip dengan ini, dengan pemanggilan fungsi secara umum. Tetapi bedanya adalah dia memanggil dirinya sendiri. Jadi di dalam memori komputer itu ketika dia mengeksekusi, yang terjadi adalah dia mengelola representasi dari masing-masing pemanggilan function itu dalam satu representasi yang independen, ya, di dalam memori. Nah, nanti satu saat dia menyelesaikan, baru dia kembali seperti tadi, menyelesaikan sisa dari fungsi A3, menyelesaikan sisa dari fungsi A2, menyelesaikan sisa dari fungsi A1 sampai selesai. Ya, begitu ya. Nah, ini
implementasi dari recursion dalam C++. Katakanlah kita punya function namanya recurse, ya. Nah, di dalam body, ya, dalam tubuh function tersebut ada satu statement yang melakukan pemanggilan terhadap recurse itu sendiri. Seperti ini. Dari program utama kita memanggil, untuk yang pertama kali kita memanggil function recurse, kemudian dia akan melakukan recursion, ya, sebanyak berapapun yang kita inginkan. Ini dia, seperti ini ya. Jadi function call untuk yang pertama, kemudian dia melakukan recursive call sebanyak berapa kali pun yang kita inginkan. Nah, saya ingin kembali sedikit di sini. Nah, mungkin Anda bisa lihat dari titik-titik ini. Mungkin Anda sedikit bertanya, ya, kapan perulangan ini akan selesai? Ya, kapan perulangan ini bisa jadi infinite looping ini, looping tak berhingga, ya. Jika kita tidak menghalangi atau tidak menghindari terjadinya looping tidak berhingga. Jadi harus ada satu mekanisme untuk menghentikan perulangan ini. Kalau nyandak, dia akan melakukan pemanggilan terus-menerus, gitu ya. Nah, itulah yang disebut infinite recursion. Ketika terjadi pemanggilan fungsi dalam recursion function secara unconditional, jadi secara tidak bersyarat, sehingga terjadilah infinite recursion. Jadi rekursi tak hingga, perulangan tak hingga. Nah, untuk menghindari itu bagaimana? Untuk menghindari infinite recursion, kita menggunakan biasanya selection statement, ya, if else. Kita menetapkan kondisi supaya recursion itu bisa berhenti di satu titik atau di satu kondisi tertentu. Nah, inilah yang disebut base, ya, dasar. Jadi dia berulang, semakin mengerucut sampai di base, sampai di dasarnya. Nah, dia akan berhenti perulangan. Nah, untuk melihat implementasinya kita langsung saja pada coding. Ini dia. Di sini saya akan membandingkan pemecahan masalah menggunakan looping biasa, menggunakan for dalam hal ini, dengan menggunakan recursion. Oke. Nah, di bagian atas ini saya menggunakan for baris ke-4 sampai baris ke-8, dan baris ke-10 sampai baris ke-15 saya menggunakan recursion. Program ini seperti Anda lihat, ya, dia mencetak atau menampilkan semua bilangan positif dari 0 hingga n. Jadi kalau misalnya kita masukkan bilangan positifnya 5, dia akan menampilkan dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kalau kita letakkan 10, kalau kita masukkan 10, dia tampilkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sederhana. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan algoritmanya ke dalam bahasa pemrograman sambil membandingkan loop versus recursion ini. For loop, maaf, penggunaan statement for untuk looping dibandingkan dengan recursion. Nah, kita lihat dulu looping menggunakan for. Kita lihat di program utamanya dulu. Jadi di sini kita definisikan satu deklarasi, satu variabel P sebagai integer yang nanti akan memuat, ya, masukkan bilangan dari user. Jadi masukkan bilangan positif, misalnya masukkan 5, nah 5 itu dimuat ke dalam variabel P.
Kemudian saya panggil fungsi deret for dengan argumen P, ya, ini dia, yang akan melakukan perulangan menggunakan for. Di baris 21 setelah selesai, saya memanggil fungsi lain namanya deret recur yang akan melakukan perulangan, tapi kali ini dengan menggunakan recursion. Oke, kita lihat apa yang dilakukan pada deret for. Deret for menerima satu parameter X, kemudian dari I sama dengan 0, selama I kurang dari sama dengan X, I tambah-tambah 1, ya, berarti dari, misalnya kita masukkan X sama dengan 5, dari 0 sampai 5, ya. Nah, I itu kita tampilkan, Cout. Keluarlah ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Selesai. Nah, apa yang dilakukan oleh deret recur? Lihat. Saya panggil argumennya P, dia jadi X di sini. Katakanlah X sama dengan 5. Dicek dulu menggunakan if. Apakah X lebih dari sama dengan 0? Ya, pada iterasi pertama iya, ya kan? Karena 5, X sama dengan 5. Apa yang terjadi? Di baris 12, ya, dia melakukan recursion. Dia memanggil dirinya sendiri, tapi dengan argumen X kurang 1. Ya, tadinya X 5, tapi untuk pemanggilan yang pertama dari recursion itu, X sudah jadi 4. Nah, jadi untuk X berikutnya 4. Dicek dulu, apakah X lebih dari sama dengan 0? Iya, karena 4 kan. Baru dipanggil lagi, deret recur. Tapi kali ini untuk X kurang 1. 4 kurang 1, 3. Nah, dilaksanakan untuk berikutnya sama dengan 3. Demikian seterusnya sampai pada waktu X sama dengan 0, dan ketika X dikurangi 1 sama dengan minus 1, dan ketika dipanggil di sini, X apakah X lebih dari sama dengan 0, ini false, maka dia akan berhenti perulangan. Nah, yang dilakukan adalah dia mengerjakan sisanya. Nah, sisanya adalah menampilkan, begitu kan? Dia menampilkan X ini. Nah, itu yang ditampilkan pertama, ya 0, ya, ketika dia sama dengan 0, ketika X sama dengan 0, sebelum dikurangi 1 kan, sehingga menjadi min 1, sehingga menjadi berhenti kan perulangannya. Nah, pada waktu itu X sama dengan 0, X dicetak, ya, Cout X and line, ini 0, kemudian untuk sisa dari ketika X sama dengan 2, ya, gitu kan, ketika X sama dengan, ya, 2, maaf, ketika X sama dengan 1, ya, begitu ya, ini 1, ketika X sama dengan 2, ketika X sama dengan 3, X sama 4, dan sama dengan 5. Gitu. Jadi dia dari atas ke bawah, nanti kalian akan lihat dia seperti bentuk P, ya, dari atas ke bawah, baru kemudian dia lakukan sisanya, ya, dari bawah ke atas. Gitu. Akan lebih jelas kalau saya jelaskan menggunakan penyelesaian masalah dengan recursion. Kita lihat yang gampang dulu. Ada 2 masalah. Yang pertama mengenai permasalahan faktorial. Nah, ini faktorial itu seperti ini. Faktorial 1 itu sama dengan 1. Faktorial 2 itu sama dengan 2 kali 1. Sama dengan 2. Ya. Faktorial 3 itu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Faktorial 4, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Dan seterusnya. Ya. Jadi, faktorial setiap bilangan adalah faktorial dari setiap deretan bilangan, perkalian dari semua bilangan, deretan bilangan yang menyusunnya, gitu ya. Nah, ini dia faktorial dengan
recursion. Kita langsung saja dengan recursion, kita tidak akan bahas dengan menggunakan for. Nah, saya ke program utamanya dulu. Ya, di situ ada n, ada result, kita buat dua variabel, n dan result, dua-duanya integer. Saya minta ke user masukkan sebuah bilangan non negatif, ditampung di n. Oke. Kemudian saya dapatkan faktorial n, jadi ada function namanya faktorial yang kita definisikan di atas ini, dengan argumen n, dan hasilnya, return value-nya saya tampung di variabel yang namanya result, ya, integer, yang kita deklarasikan di baris 11. Kemudian persoalan berikutnya adalah tinggal menampilkan, yaitu kita tampilkan dengan teks faktorial dari n sama dengan isi result. Oke? Nah, setelah itu kita lihat implementasi recursion di functionnya. Nah, function faktorial menerima parameter satu, ya satu saja, n. Yang dilakukan pertama adalah dicek apakah n lebih dari satu. Oke, jadi dengan menggunakan if ini Anda tahu ya, ini base-nya. Berarti ketika dia mencapai n sama dengan 0 misalnya, ya, atau n sama dengan 1, ya, berarti ini kondisinya tidak tercapai, ya, false, maka dia akan berhenti perulangannya, gitu ya, recursion-nya akan berhenti. Nah, sekarang Anda harus tahu bagaimana mengidentifikasi base-nya di mana. Nah, n lebih dari 1, ya, jika n lebih dari 1, maka return n dikali faktorial n kurang 1. Jadi yang dikembalikan adalah, jadi masukan pertama misalnya dalam contoh ini 5. Yang dilakukan pertama adalah kembalikan n dikali faktorial n kurang 1. Jadi kalau n sama dengan 5, kembalikan 5 kali faktorial 4. Berarti harus dievaluasi, harus dieksekusi dulu faktorial 4. Oke. Nah, dieksekusi dulu faktorial 4. Ya, kalau tadi faktorial 5, tapi untuk mendapatkan faktorial 5 kita harus dapatkan faktorial 4 dulu. Nah, kemudian dieksekusi, tapi untuk mendapatkan faktorial 4 kita harus mengalihkan 4 dikali faktorial 3. Berarti harus didapatkan faktorial 3 dulu. Demikian seterusnya sampai faktorial 1. Sehingga sampai n sama dengan 1, ya, sampai kita memanggil faktorial n2, ya, n2 kurang 1 berarti faktorial 1, sehingga n ini jadinya 1. Nah, jika n lebih dari 1, jika 1 lebih dari 1, which is false, ya, jadi ini tidak dilaksanakan, dan pemanggilan terhadap diri sendiri itu tidak jadi dilaksanakan, tapi yang dilakukan adalah return 1. Jadi kalau n-nya sama dengan 1, yang dikembalikan adalah 1. Seperti sifat ini. Jadi kalau faktor n-nya 1, yang dikembalikan 1. Nah, kemudian berarti dia selesaikan yang faktorial untuk n kurang 1, ya. Untuk n sama dengan 2 selesai, dikalikan dengan n, ya, yaitu 2, dan kemudian dikembalikan, dan mungkin kita lebih jelas lihat ini cara kerja program faktorial India. Lihat, untuk pemanggilan pertama, nah ini dalam contoh ini kita mau melihat n sama dengan 4, jadi faktorial 4. Apa yang dilakukan ketika dipanggil dari program utama, n sama dengan 4 diterima oleh function faktorial in n, n-nya 4 waktu itu, tapi untuk mendapatkan faktorial 4 kita harus mendapatkan dulu faktorial 3. Oke, n kurang 1, 4 kurang 1, 3.
Nah, dipanggil lagi faktorialnya, tapi untuk mendapatkan faktorial 3, kita harus mendapatkan dulu faktorial 2. Untuk mendapatkan faktorial 2, kita harus mendapatkan faktorial 1. Nah, ketika n sama dengan 1, base-nya tercapai, recursion-nya berhenti. Dikembalikan return 1, ya, else-nya yang dikembalikan 1, sehingga bagian yang tadi faktorial 2 kurang 1, faktorial 1 itu diketemukan. Ya, dikalikan dengan 2, 2 kali 1, 2 kali 1 sama dengan 2, maka 2 ini di return ke sini, sehingga dapatlah ini. Ya, dapatlah faktorial 3 kurang 1 alias faktorial 2. Dikalikan dengan 3n waktu itu 3, 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian di return lagi, dan seterusnya sampai ditemukan faktorial untuk n sama dengan 4, yaitu 4 kali 6, 24. 24 lah faktorial dari 4. Demikian ya. Jadi dapat Anda lihat pengerjaannya atau eksekusinya, ya, dia dari atas ke bawah, kemudian dia balik lagi ke atas. Satu saya lebih suka menggambarkannya dengan huruf V, ya, dari atas ke bawah, terus dari bawah dia balik lagi ke atas untuk mendapatkan the final return value-nya. Begitu. Itu untuk faktorial. Nah, masalah yang kedua adalah bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci itu seperti ini. Bilangan Fibonacci pertama ditetapkan, ya, bilangan Fibonacci ke 0, bilangan pertamanya itu 0. Bilangan keduanya atau Fibonacci ke 1 sama dengan 1. Jadi ini diindekskan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Dan untuk bilangan Fibonacci ke n didapatkan dari bilangan Fibonacci sebelumnya, satu bilangan sebelumnya n kurang 1, ditambah bilangan Fibonacci dua bilangan sebelumnya. Contoh, bilangan pertama dan kedua sudah ditetapkan, ya, 0 dan 1. 0 dan 1. Bilangan yang ketiga adalah penjumlahan dari bilangan yang di sebelahnya sama dua sebelahnya. Ya, dua sebelumnya. 0 tambah 1, 1. Bilangan yang keempat misalnya adalah hasil dari 1 ini ditambah 1 ini. Bilangan yang kelima, 2 ditambah 1, 3. Bilangan yang keenam, 2 ditambah 3, 5. Bilangan yang ke-8, 3 ditambah 5, 8. Bilangan yang berikutnya, 5 ditambah 8, 13. Demikianlah bilangan Fibonacci. Ya, ini yang namanya deret Fibonacci. Ya, deretan bilangan yang dibuat berdasarkan sifat ini. Oke. Nah, bagaimana mengimplementasikan, kita lihat. Ini program utamanya, saya buat satu variabel P, saya minta pemasukan angka, bilangan dari user, saya tampung di P, ya. Yang diminta adalah jumlah berapa bilangan Fibonacci yang akan ditampilkan. Ya, misalnya saya minta dalam contoh ini 15, ya 15 bilangan akan ditampilkan. Nah, kemudian untuk setiap bilangan itu kan kita harus hitung sendiri, ya. Perhitungannya adalah dengan memanggil fungsi recursion Fibo. Kita namakan Fibo. Nah, karena saya bilang setiap bilangan itu harus dihitung sendiri, maka kita menggunakan perulangan di program utamanya, ya. Dari misalnya untuk 15 buah bilangan, kita buat perulangan 15 kali. Karena setiap bilangan itu harus dihitung sendiri. Nah, kita fokus sekarang pada function Fibo. Apa yang dilakukan? Kita lihat. Fibo menerima satu parameter,
X yang di baris keempat diuji jika X itu sama dengan 0 atau ini operator atau ya, or, atau X sama dengan 1, maka kembalikan X. Jadi kalau X-nya 0, kembalikan 0. Kalau X-nya 1, kembalikan 1. Gitu ya. Itu seperti sifat ini saya kembali. Ini dia. Kalau X-nya 0, kembalikan 0. Kalau X-nya 1, kembalikan 1. Itu base-nya. Base. Tapi kalau bukan 0, bukan 1, maka apa yang kita lakukan? Kita jumlahkan ya hasil dari Fibo X kurang 2, jadi 2 nilai sebelumnya dan 1 nilai sebelumnya. Kita jumlahkan. Sama kayak ini. Ya. Jadi kalau N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 3, kita jumlahkan antara yang 3 kurang 2, 1, dengan 3 kurang 1, yang ini. 1 tambah 1, 2. Ya. Jadi ini adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan Fibonacci sebelumnya dan satu bilangan Fibonacci sebelumnya. Jumlahkan dapat bilangan Fibonacci yang sekarang. Itu intinya. Tapi untuk mendapatkan ini, itu kan harus melakukan recursion. Dia harus dapatkan dulu untuk X kurang 2. Dan dia harus dapatkan dulu untuk X kurang 1. Ya, simple, representasi codingnya simple, tetapi Anda tahu bahwa eksekusinya kompleks. Ya, dia melakukan itu secara sendiri-sendiri, secara independen untuk X kurang 2 dan X kurang 1. Tapi kita tidak perlu pusing dengan itu karena yang penting dia mendapatkan hasilnya. Oke. Nah, seperti dalam contoh ini, masukkan jumlah bilangan Fibonacci 15. Ya. Jadi X itu sama dengan 15. Dalam pengecekan pertama kan tentu saja false, sehingga yang dilakukan adalah else ini. Dia mengecek dulu. Untuk mendapatkan Fibo 15, dia harus mendapatkan Fibo berapa? 13 ditambah Fibo 14. Gitu kan. Untuk mendapatkan Fibo 13, dia harus mendapatkan Fibo kurang 2, Fibo 11, ditambah Fibo 12. Fibo 11 ditambah Fibo 12. Sedangkan untuk Fibo 14, untuk mendapatkan Fibo 14, dia harus mendapatkan jumlah dari Fibo kurang 2, Fibo 12, ditambah Fibo 13. Nah, dan semua ini dilakukan secara independen, ya, terus-menerus seperti itu sampai dia mendapatkan base conditionnya, yaitu apakah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Kita pastikan dia akan berhenti di sini, dan inilah base conditionnya. Dapat sama ya, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, kalau kita bandingkan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 3, 4, 5, 5, 21, 3, 4, 5, 5, 89, 1, 4, 4, 89, 1. Sama ya. Dan Anda bisa menghitung berapapun nilai, berapa panjang pun deret bilangan Fibonacci yang Anda inginkan. Oke. Demikian, dan dalam kuliah ini kita telah mempelajari pengertian dan cara kerja recursion, implementasi recursion dalam bahasa C++. Ya, tentu saja Anda bisa melakukan implementasi recursion ini dalam bahasa yang lain. Ya, kebanyakan bahasa pemrograman mendukung implementasi recursion. Infinite recursion, perulangan recursion secara tak hingga yang harus kita hindari dengan memastikan codingnya itu memiliki apa yang kita sebut dengan base, ya. Jadi satu keadaan di mana recursionnya akan berhenti. Kemudian kita sudah membandingkan bagaimana penggunaan for loop dengan recursion.
Kemudian ada dua masalah, yang pertama tadi faktorial dan Fibonacci, deret Fibonacci yang kita pecahkan menggunakan recursion. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian, dan selamat belajar.